Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suara Naya, di mana kita akan membahas tentang proses diri dan suara di dalam diri. Saya Deta dan bersama dengan Pak Dananjaya, kita Selamat akan malam. selamat malam, selamat pagi, siang, sore, malam juga ya untuk Pagi, semuanya. siang, sore, malam, Kita teman-teman akan membahas semua. lebih lanjut juga ya Pak tentang lanjutan sebenarnya dari episode Hmm, kita yang kemarin tentang self-worth. Pada kali ini kita akan membahas tentang passion. Oke, mungkin boleh. teman-teman ada yang udah familiar juga tentang apa itu passion atau oh aku udah nemu kok passion atau mungkin aku belum nemu sama sekali passion itu apa. Hmm, Nah, kita mungkin nggak akan membahas tentang passion itu apa Pak, betul. tapi kita akan mencari tahu kira-kira seperti apa sih proses hidup ini yang memerlukan passion mungkin atau Bapak juga ada pengalaman yang serupa tentang Hmm, pencarian passion ini atau apa kerja juga kerja apakah perlu passion gitu. Oke, oke. kita akan mulai pembahasannya dari lanjutan yang kemarin Hmm, tentang proses pencarian, Mbak. oke. Nah, kira-kira passion itu kalau belum ditemukan, apakah artinya kita tersesat dalam proses pencarian ini? Atau passion itu apakah penting gitu? Maksudnya kalau kita belum menemukan passion, apakah kita itu tersesat dalam kehidupan gitu, atau tidak punya tujuan, atau bagaimana? Kan seperti itu gitu ya. Kalau dalam kehidupan itu kan begini ya, ceritanya itu, kalau kehidupan itu adalah aktivitas yang berkaitan berlanjut gitu ya. Jadi, nah passion itu adalah fraction dari salah satu aktivitas itu ya, dari bagian dari satu aktivitas. Contoh kecil begini, kalau ini lucu ya, apa istri saya itu kalau nyuci mobil dia, kalau dia kan suka sama mobil, tapi nyuci mobil. Dia bagian yang paling nggak suka itu kalau pas ngeringin. Oke. Jadi kalau pas nyabunin, nyiram apa dan sebagainya itu dia seneng gitu loh. Tapi ketika ngeringin dia nggak mau, dia nyuruh saya gitu loh. Nah itu kan sesuatu keseluruhan aktivitas yang nggak selesai kan begitu ya. Hmm. Kurang lebihnya begitu. Jadi contoh misalnya ya, saya suka jadi pengusaha misalnya. Tapi saya nggak suka mengerjakan tentang keuangan, tentang perpajakan, tentang ininya. Ya kan nggak bisa ya. Nah, sukanya misalnya ngobrol sama klien apa, ini negosiasi dan sebagainya. Tapi itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan secara keseluruhan begitu ya. Jadi passion itu adalah ketertarikan kepada sesuatu aktivitas yang sifatnya dia uh, mendetail ya. Maksudnya tertentu begitu ya. Spesifik gitu ya. Spesifik ya, spesifik jadinya. Nah, boleh-boleh saja kalau misalnya kita sudah bebas waktu dan sudah bebas uang, sudah freedom, ya nggak apa-apa. Misalnya mengerjakan berkebun, setiap hari berkebun gitu, nggak mikirin waktu ya nggak apa-apa kalau sudah memang sudah freedom ya. Gitu. Nah, kaitannya apakah kita nggak tersesat ya, istilah tersesat itu karena kalau memang kita belum punya tujuan, kita nggak bisa menyebut itu tersesat atau enggak. Jadi istilahnya tujuannya dulu kemana kan begitu. Betul. Tujuan hidup kita gitu kemana, terus baru dikaitkan dengan passionnya tersebut gitu. Jadi misalnya tujuannya sukanya cita-cita mau jadi atlet, Hmm. tapi nggak pernah mau latihan olahraga apa dan sebagainya udah kan bukan bukan sesuatu yang apa namanya yang sinkron gitu. Oke, berarti ini ada keterkaitan antara kita melakukan sesuatu, tapi juga sesuatu itu tuh punya hal yang kita suka dan Hmm, nggak suka. Berarti kan intinya hmm, sebagai suatu keseluruhan dalam melakukan sesuatu tuh ya plus minusnya ada pasti. Dan itu juga disertai dengan effort. Kalau dari saya tangkep ya tadi, karena Bapak hmm, bilang ya percuma kalau suka olahraga tapi nggak pernah latihan. hmm, Nah, mau jadikan itu sebagai passion, sebagai satu aktivitas yang ditekuni, mau gimana? Ya, hmm, tergantung juga kalau tadi ada uh, istilahnya kalau sudah selesai istilah dengan financial atau selesai hmm. dengan mungkin pencarian karir itu beda cerita. Ya, ya betul 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 sekali itu Mbak Deta.
ada kadang kita itu rancu antara hobi dengan passion. Oke. Apa tuh kira-kira bedanya? Hobi, hobi sekitar aktivitas saja dilakukan hari-hari atau gimana nih Pak? Ya, hobi aktivitas yang kita sangat sukai gitu, sampai lupa waktu kan begitu. Kalau passion itu kita melakukan itu dengan penuh semangat, passionate ya, passion. Nah, Passionate. jadi intinya ketika kita menguasai skill tertentu dan seseorang menyuruh kita untuk mengerjakan skill itu, kita itu merasa bergairah gitu loh. Itu passion. Jadi kalau misalnya passionnya itu selaras dengan hobinya ya sangat bagus sekali gitu loh. Sangat bagus sekali gitu loh. Nah, masalahnya bisa nggak passion itu menghasilkan uang gitu loh misalnya di situ. Nah, karena apapun itu di kehidupan ini ya kita tentunya butuh uang lah selalu gitu, harus gitu. Nah, kalau kaitannya dengan tujuan hidup, makna dan arti itu adalah salah satu bagian dari pencarian diri. Jadi ketika kita menemukan kesenangan, ya, anggaplah kesenangan atau passionnya di situ. Nah, terus kadang-kadang kita terjebak bahwa kita cuma pengen melakukan itu terus ya. Ya, itu passion saya di sana. Padahal kadang-kadang itu cuma menghindari untuk tanggung jawab. Kadang-kadang seperti itu, kayak gitu ya. Betul. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan sebenarnya. Itu harusnya kan kita itu semakin lama kan tanggung jawab semakin besar. Pertama kan terhadap diri sendiri dulu kan gitu ya. Kemudian pada baru lingkungan, keluarga dan sekitar kan begitu. Gitu kira-kira Mbak Deta. Oke, ini menarik karena tadi Bapak sudah menyebutkan juga kalau ada tanggung jawab di situ. Ada rasa istilahnya kepemilikan, bukan kepemilikan juga ya, tapi rasa attachment dengan apa yang dilakukan karena dia bergairah dan dia melakukan itu. Tapi nggak bisa juga kalau kita cuma suka melakukan tapi nggak mau bertanggung jawab atas apa yang di belakangnya itu. Misal tadi maaf sekali untuk istrinya Bapak Dananjaya saya kasih sebagai contoh. Ini misal tadi suka nyuci mobil tapi kan rangkaiannya akan penuh, akan menjadi suatu tanggung jawab ketika sampai ngeringin. Nah, cuma kalau sampai itu tidak selesai berarti masih ada proses yang kurang di situ. Betul. Nah, itu bukan berarti tidak bertanggung jawab. Tapi memang karena menjadi tanggungan suami. Iya, sudah diselesaikan tanggungannya. Oke, itu menarik. Dan ini saya langsung ngena ke kata produktif, Pak. Karena tadi sempat disebutkan tentang ya kalau itu bisa selaras dengan hobi dan juga mencari uang dari situ, alangkah lebih baik. Tapi apakah kalau kita tidak istilahnya tidak menjalani passion itu dan sama dengan apa yang kita jalani sebagai karyawan mungkin atau sebagai pekerja, nah itu apakah lalu kita harus selalu produktif di kedua hal atau mengutamakan yang mana? Itu mungkin jadi pertimbangan juga, Pak. Kita bahas tentang karyawan dulu ya. Jadi begini, ketika kita mempunyai skill tertentu atau menginjak usia tertentu ya, terus kita ditempatkan di jabatan tertentu di sebuah perusahaan, ya sebenarnya kita itu adalah diamanahi ya di situ ya. Nah, ketika kita memenuhi semua tanggung jawab dengan sepenuh-penuhnya, artinya seperti gelas itu ya. Kita bayangkan gelas bahwa jabatan itu adalah gelas, terus kita adalah airnya, kita penuhi dengan penuh, semakin penuh. Nah, air itu akan meluber gitu. Nah, ketika meluber, itulah makanya jabatan itu sudah tidak bisa menampung diri kita sendiri. Paham nggak maksud saya? Oke. Jadi artinya ketika kita bekerja, kalau cuma sekedar bekerja, masuk bekerja 9 to 5, itu selesai, ya kita mengerjakan, kita tidak memenuhi gelas itu. Dengan sebuah tanggung jawab, dengan sebuah, apa istilahnya, dedikasi, dengan pengabdian, dan dengan
kerja yang tulus, ikhlas, dan sebagainya. Pernah dengar nggak ada contoh bahwa seorang cleaning service dan dia menjadi presiden direktur di sebuah perusahaan motor gitu loh. Itu tidak terjadi di sini, Oh ya. tidak terjadi di luar negeri gitu loh. Oke. Karena apa? Ketika dia dibebani tugas yang di luar tanggung jawabnya, dia kerjakan. Artinya kan wadahnya ya, jabatannya dia yang dulunya kecil, yang meluber, dia butuh wadah yang gede lagi. Selalu seperti itu. Gitu. Jadi itu secara semesta, ya, hukum semesta, semua berjalan seperti itu. Semua, ya, orang-orang yang meningkat itu. Jadi bagaimana? Nah, pertanyaannya, bagaimana kita biar bisa meningkat ya dari level ini naik terus dan seterusnya? Satu-satunya cara adalah dengan belajar dan praktek, gitu. Satu-satunya cara. Bisa dengan belajar dengan seseorang, bisa dengan mempelajari diri sendiri, gitu. Gitu. Nah, disitulah yang disebut adalah kalau kita menjalankan pekerjaan kita dengan passionate, nanti akan menemukan jalannya sendiri, gitu. Gitu kira-kira. Berarti istilahnya tidak menganggap pekerjaan, misalnya pekerjaan selama 8 jam dalam sehari itu sebagai sekedar aktivitas biasa, tapi juga berada di situ untuk mengerjakan sesuai dengan kapasitas diri juga. Dan menarik sebenarnya tadi Pak, karena anak muda zaman sekarang kan, karena kita masih ya levelnya pasti masih entry level, mungkin baru masuk ke dunia kerja, dan itu akan membuat kita terbayang-bayang, ini besok kemana ya, besok ngapain ya, apakah ini tangga karir yang harus dinaiki. Dan tadi Bapak udah sebutin kalau ya pelan-pelan dulu, misalnya dari gelas yang kecil ini kita dari tanggung jawabnya segini dulu, terus nanti kalau sudah tahu bagaimana menghadapi, lalu bagaimana mengolah apa yang dikerjakan, nanti akan muncul sendiri mangkok-mangkok yang lebih besar gitu. Ini sangat menarik Pak, dan perjalanan setiap orang kan itu juga beda-beda ya. Nah ini mungkin bisa dielaborasi dengan kaitannya dengan apakah semesta itu sebenarnya mendukung kita untuk maju, bagaimana kita bisa berbicara dengan diri sendiri juga untuk itu. Hukum semesta memang seperti itu ya, ketika semua mendukung kita otomatis naik, kan begitu ya. Dulu saya teringat waktu saya kuliah S2 ya, master di Amerika, dan saya membiayai diri sendiri kan, dan itu saya bekerja sorenya itu di restoran cepat saji begitu ya. Itu mejanya banyak banget kan begitu ya. Nah itu bersama teman-teman Indonesia juga banyak di sana. Nah dalam waktu singkat, kurang lebih 8 bulan, saya tuh ditawarin jadi supervisor. Padahal saya baru 8 bulan di situ. Belum sampai 1 tahun sudah menjadi supervisor. Sambil kuliah tapi saya berpikir ya, kalau saya jadi supervisor itu tambah sibuk. Nah tujuan saya ke Amerika kan sekolah, bukan kerja. Nah kerja ini untuk menghidupi. Akhirnya saya tolak dengan halus. Tapi saya kemudian saya ditempatkan oleh bos saya di tempat-tempat yang strategis. Artinya di mana tamu-tamu yang gampang komplain itu biar dihandle oleh saya, gitu, yang prime table lah istilahnya. Itu hampir selalu. Dan enaknya waktu itu, ketika kita sudah dipercaya, kita mau minta libur itu gampang. Saya bilang, bos saya mau libur nggak sekian. Menarik ini. Karena kapasitas kita udah besar gitu loh. Artinya ketika udah dipercaya, dia bosnya itu udah nggak mikir, pasti nggak ada komplain kan gitu. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Malah Bapak ditempatkan di yang banyak komplain ini biasanya. Yes. Malah biasanya mungkin kan jadi tantangan kan? Kah itu Pak? Itu kan banyak negara ya, artinya yang bekerja itu pelajar semua dari banyak negara. Macam-macam lah, ada dari Maroko, ada Thailand, ada segala macam. Cuman kebetulan waktu itu nggak tahu kenapa bos saya itu percaya banget begitu ya.
saya mau terus gitu, mau ditempatkan di tempat yang paling susah, kayak paling susah dihandle lah, problem misalnya kayak gitu, saya mau gitu. Karena saya menganggap itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Ya kalau kita bisa menyelesaikan, kenapa enggak? Gitu. Kan jadi tantangan ya. Betul, tantangan dulu. Betul, seperti itu. Itu mirip dengan kata-kata yang terbentur. Nah, berarti harus dibenturkan dulu di Iya, posisi-posisi yang menantang seperti itu. Dan ya betul, itu jatuhnya jadi tanggung jawab juga kan Pak dalam betul. pekerjaan. Memang pasti ada sisi yang kita harus apa ya, istilah harus kedepankan gitu, dimana bukan kenyamanan diri, bukan untuk ketenangan diri juga kesenangan kayak saya senangnya segini aja bekerja, tapi tanggung jawab itu yang kita nggak bisa lihat juga kan, nggak tahu ya customer seperti apa yang akan datang. Betul. Terus mungkin di pekerjaan juga problem apa yang akan datang, tapi ya kita harus menghadapi itu semua juga. Lalu kalau bekerja sesuai passion, mungkin ada juga teman-teman yang sekarang udah bertanya-tanya apakah bekerja itu harus sesuai passion, karena berkaitan juga dengan sisi finansial ya. Kan kita tidak bisa hidup juga kalau misalnya bertahan kepada passion aja. Mungkin ada yang seperti itu, ada yang mindsetnya saya bisa mengerjakan apa yang saya suka gitu. Ada yang mungkin ini kontradiktif sekali Pak, pembicaraan tentang passion dan juga realita atau istilahnya finansial. Nah itu kira-kira seperti apa nih pandangan Bapak tentang itu? Ini masih sangat luas kalau seperti itu ya. Jadi ya intinya begini, ketika teman-teman semua anak muda ini sudah tahu yang dipinginin apa, ya kita tinggal mencari jalannya begitu. Bagaimana cara mencari jalannya? Simple. Dengan law of attraction, LOA. Oke. Ya. Nah, pasti di dalam kegiatan itu, di dalam aktivitas itu untuk menuju yang hidup yang kita inginkan, pasti ada yang tidak disukai, pasti itu. Nah, kalau kita tidak menerima secara keseluruhan, ya tidak utuh kehidupan itu gitu. Karena kalau bekerja sesuai passion, ya passion itu apa? Sesuai kesenangan. Saya kerjanya main game kayak gitu. Ya misalnya ya di tempat yang tepat, oke lah. Misalnya dia di pabrik, bukan di pabrik, di tempat developer game yang handal kan begitu, dia dibayar untuk main, kelihatan ini kelamahannya di mana kelamahannya. Tapi kalau sekedar cuma pengen main-main aja gitu ya itu nggak tanggung jawab dengan diri sendiri gitu loh maksud saya. Passion dan hobi itu agak tipis ya. Kalau kita mau melakukan hobi sesuka kita nantinya, ya kita harus menjauhkan diri dari passion gitu dulu. Bekerja dengan sangat keras dan sangat kuat untuk belajar kan gitu keinginannya. Karena intinya kita harus stable dulu, baru silahkan mau mengerjakan hobi apapun ya silahkan. Gitu. Oke, sebenarnya stabilitas itu juga penting. Cuma sangat penting. Saya berpikir juga tentang ada teman-teman juga nih, teman-teman saya bahkan cerita kalau dia malah nggak mau mengerjakan hobinya sebagai pekerjaannya dia, karena misal dia suka gambar. Nah, dia merasa kalau dia menguangkan gambar-gambar ini, dia akan kehilangan passionnya untuk menggambar. Nah, itu tuh agak sulit, mungkin kesenangan dia sebenarnya kan Pak dalam menggambar. Jadi dia nggak mau istilahnya memonetisasi itu jadi dijual, tapi sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa aja. Teman-teman saya juga mikir gambarku loh bagus gitu. Cuma ini jadi sulit karena itu cuma perbedaan value aja. Perbedaan value, perbedaan penghargaan. Artinya gini, saya sudah gambar ini apa namanya semangat banget, udah 2 hari 3 hari nggak tidur. Kok cuma dihargai segitu? Itu ketakutannya dia. Ketakutannya dia kan mintanya dihargai tinggi. Lah kan belum gitu loh. Belum kan, itu masih itu terkait dengan personal branding lah seperti itu. Nah, kan perbedaan value. Jadi ketakutannya dia nanti, waduh,
Cuman dihargai segitu ngapain aku, nah malah jadi down gitu. Saya masih mungkin mau bertanya-tanya tentang passion dan ini sih Pak, dengan kerja gitu. Oke, gimana? Antara mungkin ada nggak sih sebenarnya cara untuk kita bekerja sesuai passion? Apakah itu beneran ada atau Ya, gimana? passion itu apa dulu? Jadi misalnya Sesuai melakukan kesenangan, sesuai kesukaan. kesenangan tapi kita bekerja juga ya. Kalau misalnya mau ditarik mungkin bukan kesimpulan ya, tapi pada intinya adalah kalaupun kita mau bekerja sesuai passion ya kita harus menerima juga konsekuensinya, tanggung jawab yang ada di balik itu, dan nggak cuma istilahnya melihat passion ini sebagai udah hal yang Hmm. saya senengin udah gitu. Hmm. Misalnya misalnya main bulu tangkis gitu. Nah, Main bulu tangkis kan di baliknya sebenarnya ada nanti latihan untuk wristnya, lalu ada untuk kakinya, nanti dilatih masing-masing mungkin. betul. Dan yang dilihat biasanya kayak, oh saya suka main aja gitu. Mungkin saya bisa menariknya dari situ ya Pak, biar kita punya gambaran juga nih untuk teman-teman. Kira-kira ketika memilih untuk kerja dan passion ya mau nggak mau bekerja sesuai passion ya ada konsekuensinya juga gitu. Oke lah, kita bahas sekarang yang lagi tren ya, olahraga ya. Olahraga pedal. Lagi tren banget kan begitu, semua di mana-mana. Termasuk saya tadi barusan datang dari pedal. Besar main pedal ternyata. Jadi begini, ada yang bertujuan pengen jadi atlet pedal. Ya boleh-boleh saja, karena dia suka main pedal, dia pengen jadi atlet. Suka main pedal bertujuan pengen buka usaha pedal. Entah itu apanya, apanya. Nah, terus ada lagi, pengen apa lagi? Dia pengen buka perlengkapannya. Oh iya iya. Jadi perlengkapan pedal, usaha perlengkapannya, bukan Bukan lapangannya ya. lapangannya. Nah itu banyak banget gitu loh. Artinya dengan satu aktivitas kesukaan aja, itu ada berbagai macam pilihan yang bisa kita ambil. Contoh, saya suka properti ya. Saya suka banget properti. Tapi di atasnya tuh, di atas properti itu bisa macam-macam gitu loh. Ada saya taruh kesos, ada saya taruh villa, ada saya taruh minimarket, ya ada saya taruh kaflingan, klaster dan sebagainya begitu. Tapi yang saya suka itu adalah propertinya. Sesuatu yang berkaitan dengan properti, saya selalu passionate kalau diajak ngobrol. Karena ya itu memang memang kesukaan saya gitu. Tapi saya tidak mengesampingkan bahwa sesuatu yang lain itu juga harus saya pelajari. Yang tidak saya sukai pun harus dipelajari terus. Dan itu nggak bisa cuman saya misalnya ngambil yang seneng-senengnya aja kan begitu. Betul. Setuju. Itu Nah itu tujuannya dulu makanya. Tujuannya saya suka mendesain fashion begitu ya. Ya oke lah, tujuannya apa dulu? Mau jadi fashion designer atau mau buka toko fashion atau mau apa kan begitu. memang banyak aspek sebenarnya dalam Banyak satu, banyak. misalnya ngomongin pedal tadi aja tuh sebenarnya nggak cuma jadi atletnya aja, Betul. tapi bisa juga yang berkaitan dengan itu. Ada yang cita-cita saya pengen jadi coach gitu. Ada. Jadi saya jadi coachnya aja gitu. Itu tergantung juga. Ada malah yang jadi fotografernya loh. Oh suka Fedul jadi fotografernya. Ada itu gitu loh. Fotografer Dan pedal. itu laku gitu loh. Ya di kota-kota besar itu kan ya namanya orang ini kan sosmed itu kan kayak kebutuhan utama ya. Begitu kira-kira Mbak Deta. Oke. Mungkin kita masuk juga ke, mungkin kata-kata ini sering sekali muncul yaitu hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup. Nah, ini bisa juga berkaitan dengan passion sebenarnya, karena ketika passion itu kan sebenarnya dorongan juga kan Mbak. Nanti mungkin bisa dikaitkan juga dengan law of attraction itu tadi. Ketika kita attracted sama hal yang lebih besar, itu kita bisa mengembangkannya bagaimana. Mungkin ada tips-tips juga untuk melakukan law of attraction ini seperti apa. Tapi
Mungkin di awal kita masuk dulu ke tadi hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup, karena balik lagi ke realitas Oke. finansial itu tadi Pak. Karena kalau misalnya berbicara tentang passion, sepertinya tidak tidak semua punya privilege untuk bisa melakukan itu, atau Maksudnya? belum bisa menemukan menemukan celahnya. Misal tadi mikirnya baru sebatas, oh aku pengen masuk ke dunia pedal tapi belum tahu nih harus seperti apa. Nah itu kan perlu Gini, perlu belajar juga, perlu pengembangan. gini, habiskan dulu masa experience-nya untuk mencoba-coba gitu ya. Seperti saya dulu, eh, puluhan tahun yang lalu itu saya juga bingung gitu. Mungkin sama dengan Mbak Deta sekarang atau teman-temannya gitu ya. Jadi saya itu ngajar di PTN, perguruan tinggi negeri, di di perguruan swasta yang notabene swasta itu dari business school dari luar ya. Ya ini di Bali nih. Jadi pengantarnya aja bahasa Inggris gitu. Terus saya bisnis furniture, saya ambil furniture, saya bisnis butik, dan itu saya jalani dengan suatu waktu gitu loh. Karena saya memang nggak tahu waktu apa sih yang saya ingin. Dan saya satu lagi saya bisnis mobil, jual uh beli mobil. Udah berapa sendiri tuh tadi? Banyak juga itu. Ya itu dikerjakan kurang lebih ya ganti-ganti gitulah. Kalau udah ngajar ini. Akhirnya ujung-ujungnya ketemu, saya ketemunya cuman desain sama properti. Saya desain artinya desain perumahan, desain arsitektur itu saya seneng gitu loh. Interior kayak gitu. Itu sama properti, nah kaitannya dengan properti itu saya suka gitu. Jadi ya singkat cerita jadi dosennya selesai, dua-duanya bisnis furniture-nya selesai, semua Selesai, selesai gitu. fokusnya ke properti. Betul Wah, berarti itu ada gitu. banyak percobaan-percobaan juga kan Pak, dari Iya, pencarian itu tadi kan, ah, berarti dari iya. proses pencarian, wah coba Gini, ini. gampangannya gini. Dulu kesukaan makanan Mbak Deta apa? Saya suka sate Padang. Sate Padang. Nah, sebelum tahu kesukaannya itu gimana kok tiba-tiba tahu sate Padang kesukaannya gimana? Karena nyoba dulu, Nah, itu deh. nyoba makan. Nyoba kan makanan satu, dua, tiga. Nah, kita kadang-kadang berpikir, saya kesukaannya apa ya? Ya kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Gitu. Cuma ya saya bilang artinya nah, nyoba satu-satu ini kan butuh biaya mahal ya. Ya bukan letterlock seperti itu gitu loh. Artinya Anda bisa magang di mana, teman-teman bisa magang di misalnya teman punya showroom mobil, suka mobil. Kira-kira lingkungannya seperti itu suka enggak gitu loh. Misalnya suka di apa minimarket, coba magang di ini, ya kira-kira kerjanya kayak gini seneng nggak gitu loh. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika kita merasakan, kita akan tahu. Merasakan makanan, oh enak, oh ternyata saya suka ini gitu. Nah, Berarti ini sebenarnya juga komunikasi dengan diri sendiri lagi Pak. hmm. Dari yang kemarin kita self worth tentang ngobrol dengan diri sendiri juga, dan sekarang sebenarnya untuk menemukan passion itu dan untuk istilahnya tahu apakah ini emang jalannya emang kita suka, ya itu harus dijalani dulu. Jadi biasanya gimana sih caranya biar kita tahu passion kita di situ atau di enggak gitu, begitu kan ceritanya. Ya, kita harus coba. Misalnya dulu saya pernah jual beli mobil ya, saya suka gitu ya. Suka sama mobil. Ya saya ikut temen yang memang sudah lama di situ. Saya ikut invest di situ, ikut ini. Ternyata emang saya seneng gitu loh. Ternyata saya emang seneng juga di situ. Tapi saya lebih seneng properti gitu. Begitu. Itu sih sekedar hobi kan begitu. Nah, mungkin itulah yang harus dijalankan teman-teman sekarang daripada sekedar scroll melihat sosmed kira-kira ini kayak kira-kira itu. Karena kita memang terjebak di dalam dunia ilusi sekarang itu. Artinya begini,
Kita pengen kelihatan lah, kelihatan mapan, mentereng, hebat apa dan sebagainya, bikin di sosmed itu yang mentereng-mentereng semua lah gambar-gambarnya gitu. Gitu. Eh, ya itu sih silakan aja, tapi realitanya kan ini. Kalau di kehidupan saya nggak ada batas, artinya nggak ada ini. Maksudnya begini, kehidupan saya kayak gitu ya di sosmed ya kayak gitu, nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangi. Gitu. Betul. Malah kadang-kadang masuk sosmed itu cuma 20%, nggak ada ini, Ya, sisanya nggak terlalu. karena zaman sekarang juga teman-teman juga yang masih muda ini kan sering melihat juga kan di sosial media tuh ya itu tadi validasi-validasi yang oh saya akan kelihatan keren ketika melakukan ini Iya, melakukan itu, dan itu bisa juga menjauhkan kita sebenarnya dari passion sesungguhnya, karena mungkin kita sebenarnya nggak suka gitu melakukan itu, tapi karena dapat like-nya banyak atau mungkin karena diakui dengan kayak oh anaknya pedul banget nih, anaknya suka banget nih main pedul, dan jatuhnya oh ya saya merasa dianggap ketika saya main pedal, saya seperti itu. Oke, ini cukup menarik karena jatuhnya bisa aja menjauhkan dengan iya karena passion itu. memang saat ini tuh distraction gede banget ya. Bahkan eh, ketika saya pun yang sudah menjalani kehidupan dulu tanpa sosmed apa dan sebagainya, sekarang merasa ya berat banget untuk berkonsentrasi produktif dalam suatu waktu tentang satu hal itu, jadi agak agak berat gitu loh. Nah, makanya saya berpikir bahwa ini harus di apa, teman-teman harus diceritakan bahwa ada cara yang paling gampang untuk menemukan diri sendiri, mencapai tujuan itu biar nggak terlalu banyak distraction yang mengganggu kan begitu. Ya bagi yang mau aja, kalau nggak mau ya silakan. Bagi yang mengalir hidupnya ya silakan. Itu karena ini akan eh, nanti akan menyesal gitu loh. Ketika sudah lewat, aduh kok gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah waktu itu paling mahal begitu. Teman-teman saya itu bilang kalau misalnya boleh beli waktu, saya berani beli berapapun untuk kembali ke umur 20 tahun. Berarti untuk mengubah juga cara berpikirnya pada Begitu. saat itu. Hmm, Gitulah. Intinya kesadaran bahwa waktu itu sangat berharga. Nah, salah satu musuh waktu itu adalah distraction itu. Oke. Musuh kita itu dalam menghabiskan waktu kan yang sangat mahal begitu. Kira lebih. Ada kok rumusnya. Apa tuh Pak? Jadi result R sama dengan dalam kurung W, W itu what you want atau goalnya, kali C concentration kurung tutup dibagi T. T itu time of distraction. Berarti result Jadi itu adalah percampuran antara tadi goal goalnya sama apa konsentrasi itu berapa lama dibagi dibagi. time distraction. Hmm, Nah, distractionnya ini kan gede banget sekarang. Gitu. Jangan kan berarti temen, kemauan sama tadi konsentrasi. konsentrasi harus besar juga nih untuk bisa. Pernah dilakukan penelitian ya di perusahaan bahwa semua bisa menyelesaikan masalahnya itu dalam waktu 30 menit kalau memang benar-benar konsentrasi. Gimana caranya? Dengan LOA tadi ya, gini, gitu. Langsung tiba-tiba ding, ding, gitu. Itu itu saintifik ya, bukan mengada-ada atau gimana. Saintifik ada ya. backgroundnya. Ada saintifik. Jadi kalau kita benar-benar pengen tahu sebuah jawaban dari suatu masalah gitu ya, ya minggir dulu dari dunia, terus ini konsentrasi 30 menit ini, kurang lebihnya gitu, berpikir 30 menit loh. Biasanya 5 menit aja udah bingung HP ku mana.
Betul. HP ku mana ya? Distraksinya banyak sekali. HP ku mana ya? Gitu udah. Fokus dulu 30 menit. Itu mungkin bisa latihan juga ya Pak untuk teman-teman. Ya, Ketika bisa. terdapat suatu masalah atau mungkin pikiran yang mengganggu, coba mundur dulu. Kita konsentrasi untuk memecahkan masalah ini dalam 30 menit. Oke. Mungkin jadi tantangan untuk saya habis ini. Saya coba juga di rumah 30 menit ketika tenang dan konsentrasi untuk mencari tahu itu muncul seperti apa. Gitu, artinya jawabannya kan. Oh ini kenapa sih? Nah, gitu kira-kira. Mungkin menyambung ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kira-kira untuk bekerja itu apakah kita harus bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. untuk bekerja? Gimana Pak? Gantian saya nanya. Hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Kalau Ya, susah nih, karena kita butuh makan untuk hidup, tapi juga kita, saya sih, kalau saya sih pengen hidupnya untuk makan enak, gitu, makan sate padang gitu, itu seneng banget. kelihatannya sama ya. Tapi kalau dirasakan kok beda apa? Kerja untuk hidup apa hidup untuk kerja? Makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Nah kalau makan untuk hidup, nah itu orang-orang yang memang dia tidak memperdulikan makanannya apapun. Yang Gitu. penting buat hidup. Yang penting buat hidup dan dia untuk memenuhi tanggung jawabnya. Seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi yang cawan tadi itu loh. Nah ini kalau orang yang makan untuk hidup, jadi dia pilih-pilih makannya. Hidup untuk makan ya, sorry. Hidup untuk makan. Nah, hidup untuk makan. Jadi dia memang hidupnya dia untuk makan, jadi ngalir aja. Ya itu tadi. Passionku makan kok, ya jadi makan terus kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya mosok apa seluruh waktunya dihabiskan untuk makan. Ya enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Cuma itu tadi ada perbedaan bahwa satu statement itu udah memperlihatkan bahwa orang ini tersesat atau ini orang enggak kan gitu. Dia punya tujuan hidup, ini enggak kan gitu. Dia sekedar mengalir kan gitu. Karena itu ya enggak salah sih, enggak apa-apa. Cuman akan menjadi orang kebanyakan, orang rata-rata. Begitu. Nah, bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. Nah, yang mana itu? Kan analoginya sama persis itu. Bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. Kalau saya hidup untuk bekerja berarti kan tujuannya adalah bekerja. Iya. Hidup untuk bekerja jadi ya intinya cuma dia kerja, taunya kerja aja. Kerja untuk hidup, lah itu berarti dia memang memikirkan kehidupannya. Gitu. Intinya yang dia pikirkan itu apa? Ada yang lebih besar nggak dari kehidupannya dia kan begitu? Apakah hidup aja hanya sebatas bekerja saja atau sebatas makan saja? Nah itu kan bisa diputar balik dulu. Betul. Kan ini. Berarti kita bekerja untuk menyokong kehidupan itu, untuk menyokong makan ya, dan bisa juga. Oke. Selanjutnya yang tadi apa? Pertanyaan yang selanjutnya tadi? Kalau berbicara tentang mungkin pencarian proses ya? Tadi ya, proses pencarian. Tadi kan kita sudah membahas beberapa kali tentang proses pencarian dari episode sebelumnya sampai sekarang juga. Dan apakah proses itu kan kita pasti tujuannya untuk bahagia dong. Dalam hidup ini kemarin juga Pak Danan sudah menyampaikan ya, ketika kita sudah bahagia itu sudah selesai dan ada kedamaian di situ. Nah, kalau kita mencari kebahagiaan, apakah itu betul adanya ketika kita harus mencari kebahagiaan itu, ataukah sebenarnya itu beruntung aja datang gitu, sesuai dengan diri sendiri gitu. Bahagia itu apa sih Mbak? Ini lagi definisi, kita harus memikirkan dulu apa itu bahagia. Jadi ada pertanyaan ya, kenapa hidup saya gini-gini aja kok terasa kosong dan hampa kan begitu ya. Itu dirasakan setiap manusia itu, setiap manusia siapapun itu. Kadang-kadang dia merasa tidak
tidak tahu kenapa dia kosong gitu. Pernah kan merasa seperti itu? Pernah. Dan itu semua orang mengalami kayak gitu. Itu karena dia tidak tahu sedang berada di mana, kan begitu. Artinya begini, sekarang dia sedang berada di mana di dalam peta kehidupan, makanya dia kosong, bingung dia. Kita ada di mana sih, kan begitu. Persis kayak orang yang tidur dipindah, begitu bangun begitu di mana sih, bengong kan begitu. Nah, kaitannya dengan kebahagiaan tadi, kalau kita terlalu sering kayak gitu, artinya kosong kayak gitu, berarti ada ketidakseimbangan ya antara tiga hal sih sebenarnya. Karena gini, karena tubuh kita butuh makanan biasa itu, makanan nasi apa dan sebagainya. Pikiran kita butuh makanan juga. Makanannya itu adalah bertukar pikiran, ngobrol, ilmu, pembelajaran dan sebagainya dan seterusnya. Nah, jiwa kita juga butuh makanan gitu loh. Oke. Nah, kalau merasa kosong berarti ada ketidakseimbangan di tiga itu. Gitu. Ada kekosongan di antara di tubuhnya, di pikiran atau di jiwanya. Entah di mana gitu loh. Kadang-kadang ketrigger juga sih sama misalnya ya. Misalnya ketrigger sama, oh dia kerja sekian tahun satu kantor kok dia bisa beli ini beli itu. Nah, kadang-kadang dia, nah itu kadang-kadang itu kalau dari sisi harta kan begitu ya. Gitu. Terus kalau dari sisi lainnya ya mungkin kok dia bisa berprestasi apa dan sebagainya. Nah itu dari sisi pikiran, pembelajaran, main itu ya. Yeah. Terus yang selanjutnya yang ketiga adalah soul, jiwa, mind, body, and soul kan. Soul itu jiwa itu kosong tuh biasanya kurang kasih sayang dan kurang ketenangan kan begitu. Nah itu makanya kalau kita makanannya itu kurang, ya jadinya kosong, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa nggak bahagia ya? Karena ini nggak imbang gitu, kosong. Kalau ini terpenuhi semua, ya sudah selesai. Ini oke, insightful juga ini tentang ternyata ada mind, body, soul juga yang harus kita perhatikan. Jadi body itu mewakili harta, badan, dan yang kelihatan material dan sebagainya ya, termasuk jabatan, masuk beda loh jabatan dan to have dan to be itu beda, artinya orang yang pengen menjabat sesuatu itu ada dua hal. Ada yang memang dia pengen menjabat atau dia pengen berbakti dengan jabatan itu beda. Nah nah kalau yang pengen berbakti dengan jabatan itu masuk ke ini ke main gitu loh. Dia belajar di situ. Nah, mind itu adalah pikiran yang selalu tumbuh. Bayangkan kalau kita pelajaran itu saja dari SD, SMP, SMA nggak bertumbuh begitu loh. Jadi akan sangat membosankan begitu. Jadi itu memang perlu diolah seperti kita ngobrol dengan orang, dengan yang lain, kita bertukar pikiran, belajar. Pembelajaran itu harus selalu ada. Karena sifat semesta itu kita bertumbuh. Kalau nggak tumbuh nanti kembali lagi kosong nanti. Jiwa juga seperti itu, kita harus bersosialisasi, ngobrol sama orang, ketemu, ya. Berempati juga tadi kan. Gitu loh, intinya kita sosialisasi cinta kasih keluarga dan gitu. Jadi itu harus komplit gitu loh, tidak sepenuhnya. Apakah ini ada hubungannya Pak? Kalau kita melakukan passion itu ya berarti memenuhi mind, body, soul kita juga gitu. Kira-kira nyambung nggak? Beda. Oh beda ya. Oke, mungkin beda. Beda itu gairah. Okay. Jadi dia bisa bergairah tanpa
ketiga hal itu juga kan gitu. Karena hubungannya dengan pencarian diri ini itu kan hubungannya dengan state of mind. State of mind itu kondisi emosi dia kan begitu. Jadi ketika melihat ini dia senang. Ketika misalnya Mbak Deta suka lagu apa, begitu dengar lagu itu state-nya kan seneng kan, Senang. happy kan kayak gitu. Itu persis kurang lebihnya sama. Nah beda lagi dengan kebahagiaan Mbak. Bagian dari seneng, gembira, bahagia kan begitu. Ada state-nya juga tuh tadi, dari senang gimana, gembira gimana, Nah bahagia. seneng itu kan yang paling dasar lah. Gembira itu kayak kita merayakan suatu ulang tahun, kelulusan, terus ya macam-macam lah, bisa mendapatkan sesuatu, ya syukuran apa dan sebagainya kan. Nah kebahagiaan itu udah lain lagi gitu. Ketika tiga hal tadi, body, mind, and soul itu sudah terpenuhi dengan sepenuh-penuhnya ya, itu buahnya itu kebahagiaan gitu. Jadi otomatis kita nggak bisa mencari. Pemenuhan itu. Itu buah ya. Jadi kita harus merawat tanaman dulu. Harus di nurture dulu untuk bertumbuh itu tadi. Iya, ini juga dirawat. berkaitan ya Pak. Dari tadi kita harus istilahnya menanam lah, terus itu mengairi juga. Betul. Sampai tumbuh dan juga sampai berbuah. Itu ada prosesnya juga di baliknya. Oke. Nah, itu juga untuk teman-teman berarti mau nggak mau kita harus berproses dengan itu semua, dari bagaimana kita memikirkan sesuatu, apakah secara material, apakah betul kita menginginkan itu, misalnya to have atau to be, itu kan juga ada perbedaan di situ ketika bekerja, misalnya bekerja untuk saya pengen ada ini, pengen dapat istilahnya secara material dapatnya segini, misalnya gaji yang gede gitu, atau benefit ABC, tapi belum tentu sebenarnya dia siap akan tanggung jawab sebagai yang pemilik jabatan itu, kan tubinya masih belum dapat gitu. Paling gampang mungkin contohnya gini, saya terbersit ya. Ada yang cita-cita jadi dokter ya, dokter spesialis apalah begitu ya. Nah kalau yang to have, saya pengen jadi dokter biar dihargai, biar dihormati, dan biar bisa dapat uang kan begitu. Itu to have gitu loh. Artinya ya sudah, ketika udah mencapai itu ya sudah, selesai gitu loh. Saya biar apa, status sosial saya agak biar bisa meningkat, terus uangnya banyak kan begitu. Tapi kalau to be, biar saya bisa menolong banyak orang. Niatan ya, artinya itu niatan. Saya bisa menolong banyak orang, makanya saya belajar menjadi dokter yang sebaik-baiknya. Saya pengen bisa menolong si A, si B, si C, pasien yang dimanapun yang bisa saya tolong kan begitu. Betul. Ya itu perbedaannya memang di dalam gitu, nggak bisa. Pemenuhannya pun berbeda ya Pak. Yang satu pemenuhannya lebih ke eksternal ini tadi, yang satunya lagi internal. Nah, contoh misalnya saya ingin jadi pejabat pemerintah gitu kan. Ya karena iming-iming gajinya tinggi, ini ya, fasilitas mewah dan sebagainya. Tapi ada yang memang pengen jadi pejabat itu karena pengen biar bisa dia akses untuk menolong, mengangkat harkat martabat masyarakat ya kan begitu. Betul. Itu ada yang pengen berbakti, mengabdi kan seperti itu. Setelah ini berefleksi juga nih saya nih, langsung memikirkan apakah saya sebenarnya pengen misalnya bekerja, apakah untuk to have aja sebenarnya atau to be-nya? Itu tadi. Kalau di dalam pekerjaan sendiri itu to have apa to be gitu. Artinya kalau misalnya kita menerima amanah di situ ya kita kerjakan lah, kita nggak usah mikir macam-macam kan begitu. Ketika air dalam cangkir itu atau gelas itu penuh, otomatis dia meluber dan harus butuh tempat yang gede lagi. Tiba-tiba nanti ditawari oleh perusahaan lain, tiba-tiba ditawari oleh bosnya ini, tiba-tiba ditawari, ya seperti itulah nanti. Itu hukum semesta. Hukum semesta, karena itu tidak bisa ditolak gitu.
Oke. gitu. Itu kan nggak bisa dikontrol ya Pak. Berarti yang bisa kita kontrol adalah belajar lagi, mengembangkan juga upskilling. Mungkin Iya. dari yang tadi Bapak cerita, ya kemampuan kita segini, kalau udah sampai optimalnya, sampai potensi terbesarnya, baru nanti akan secara otomatis juga semesta akan mendukung juga. Jadi nggak bisa tempatnya itu ya, tempat secara apalah, kalau bahasa Bali itu niskala ya, secara niskala itu yang nggak kelihatan. Jadi dia harus lebih besar lagi, ini ditempatkan lebih besar lagi. Makanya ada kan contoh yang cepat sekali naik, kayak presiden kita yang dulu. Oh ya, Cepat langsung sekali. naik gitu. Karena memang begitu. Jadi hukum semesta itu begitu, semua mendukung. Ini pembahasan menarik. Kita juga akan meninggalkan ruang untuk teman-teman mendengarkan ini berefleksi juga. Kira-kira seperti apa istilahnya? Oh Seperti iya, apa kalau kondisi gini ini sekarang? ada dibuka ruang tanya jawab nggak, misalnya kalau pengen bertanya cantumkan nomor WA-nya Mbak Deta gitu. Aduh, jangan. Kita akan upload ini juga di YouTube dan juga kita punya platform di Instagram dan juga TikTok. Nanti teman-teman bisa komen di situ, bisa juga meninggalkan pesan ke kami. Misal ada pertanyaan-pertanyaan yang kepo gitu kan. Setelah mendengarkan ini pengen tahu nih ada apa. Itu bisa ditinggalkan komennya, diketik komennya, lalu dikirimkan ke kami. Nah, setelah ini mungkin kita akan menyortir juga, kita mengecek, kita juga berefleksi ya Pak ya, setelah membaca itu sebelum akhirnya menyampaikan jawabannya. Salam bisa kalau misalnya teman-teman mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Kita membuka juga kesempatan, kira-kira ada pertanyaan apa atau mungkin pengalamannya mirip-mirip dari apa yang tadi dijelaskan, gitu kan? Iya. Ya. Nah, kita meninggalkan ruang untuk teman-teman juga berefleksi dari apa yang tadi sudah disampaikan, dari proses pencarian kembali lagi, lalu juga dari bagaimana kita istilahnya. Oh iya, tapi belum menjawab yang itu ya. Apakah hidup tuh harus selalu diisi dengan produktif gitu ya? Betul. Atau enggak, kan begitu ya? Nah, ini kadang-kadang agak gimana ya? Agak beda menjawabnya. Jadi, gampangnya pakai cerita lah. Misalnya gini Mbak Deta. Kalau Mbak Deta disuruh motong pohon besar gitu ya, dikasih waktu 5 jam, yang dilakukan apa? Ada asahan dan ada kapaknya. Ada asahannya, ada pohon, dan ada kapaknya. Cari tahu cara belahnya dulu. Artinya ngasahnya itu berapa lama, terus motongnya berapa lama, waktu yang digunakan. Kan kurang lebih seperti itu ya. Iya, mencari tahu dulu kan prosesnya. Jadi ada yang langsung pakai motong-motong terus, kan begitu toh. Nah, itu kelihatannya sibuk terus gitu ya. Sibuk. Cuman kapaknya kan tumpul. Belum diasah. Jadi kalau dikasih waktu 5 jam, itu ngasahnya itu kira-kira ya 3/4-nya. Diasah sampai tajam sekali. Terus gitu. Karena kapak yang tajam itu lebih cepat, jauh lebih cepat, waktunya lebih produktif. Nah, ini yang kelihatan bahwa produktivitas tuh ketika kita belajar tuh ya dianggap tidak produktif kan, karena diem, nggak ada kerjaan. Padahal tuh kita sedang mengasah gitu kan. Ya, kita sedang mengasah. Ya. Berarti produktif tidak melulu tentang seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja itu tadi, tapi ya kaitannya bahkan gitu ya. Gitu kan? Produktivitas untuk kehidupan kita ya, untuk mencapai tujuan kita kan begitu, misalnya ya. Nah, kita konteksnya dengan tujuan hidup kan, kurang lebih seperti itu. Karena ada dua ya di dunia ini yang bertindaknya itu seperti dua ini ya. Jadi gini, maksudnya ada yang bertindak seperti Rambo, ya resource-nya ditembakin gitu loh.
Jadi dia mikir nanti kan kena salah satunya pelurunya kan begitu ya. Terserah gitu ya mau kemana aja. Ada yang sniper, ya nunggu waktu yang tepat. Kan yang tepat. Dia cuma pakai satu peluru tapi langsung kena gitu. Nah itu tadi seperti kita ngasah bener, kita bener-bener tahu apa gitu. Atau kita asal aja tubrak-tubruk ke sana sini. Gitu. Ada yang memang sifatnya kayak gitu, ada yang sniper, ada yang Rambo kan begitu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah, sama-sama pembelajaran. Betul. Tinggal caranya aja yang berbeda. Betul gitu Mbak. Menarik tentang produktivitasnya. Dia juga otomatis memang ada orang-orang yang udah coba dulu lah segala macam ada yang kayak gitu. Ya istilahnya langsung praktek ke lapangan. Tapi ada juga yang memang menghabiskan waktu untuk mengasah dulu, dia pelajari dulu, belajar tadi diem dulu. Dan itu bukan berarti waktu produktifnya lebih kecil, tapi memang alokasinya aja yang berbeda. Betul, alokasi waktunya. Ya, silahkan teman-teman memutuskan untuk dirinya sendiri. Ya bisa diputuskan juga, bisa berefleksi juga setelah ini. Kira-kira seperti apa proses yang lebih, istilah lebih nyaman dan juga lebih bisa untuk dilakukan gitu kan. Tentunya udah banyak juga yang dibicarakan pada hari ini, baik itu dari tadi proses pencarian, lalu juga dari proses yang body, mind, soul, juga kita pemenuhan seperti apa, bahkan menyerempet ke kebahagiaan tadi juga, dan bagaimana kita menimbang antara kerja untuk hidup untuk kerja, dan produktivitas. Pada akhirnya kita menyampaikan, sebenarnya produktif itu nggak harus selalu kerja terus, tapi upskilling juga perlu, belajar juga perlu, mengasah juga perlu. Nah, ini juga jadi bahan refleksi kita semua untuk episode selanjutnya juga. Nah, teman-teman yang mau menyampaikan komentar, mau menyampaikan istilah pertanyaan kepada Pak Darajaya dan juga kepada saya juga boleh. Itu kita bisa berbagi cerita juga di kolom komentar dan juga di YouTube maupun di Instagram dan juga di TikTok. Baik, mungkin segitu dulu Pak yang bisa kita bahas pada hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semua.